Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMM tuh punya IEL-nya nggak? Belum ya? Belum, oke. Kalau belum kita buat rule of the game untuk hari ini, oke? Kalau saya bilang pagi, teman-teman jawab pagi, 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 oke? Pakai suara perut. Ada yang tahu nggak suara perut? Suara perut tuh dari ini ya, diafragma. Dari bawah sini nih. Pagi, pagi, pagi. Jangan teriakannya kayak teriakannya mana teman saya? Belum kelihatan. Tia mana Tia? Tia. Saya paling seneng Tia aja yang jadi korban dia ya. Jadi jangan gini nih. Pagi. Terus Tia jawabnya, pagi, pagi. Nah, itu bukan suara perut ya. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, maka jawabnya apa? Semangat pagi, luar biasa. Boleh? Boleh. Oke. Saya coba ya, saya cek di sebelah sini dulu. Pagi. Oh, ini belum fokus nih kayak. Oke. Kalau saya bilang, oke. Dengerin ya. Saya ingat apa? Kalau teman-teman ikut coaching dan saya listening skill, ya. Dengerin apa yang disampaikan. Tadi Ibu udah inget tuh, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya apa? Luar biasa. Kebalik, semangat pagi, 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 pagi. Kebalik ya saya, malah jadi saya kebalik. Tapi kalau trainer boleh ngeles. Saya ngelesnya apa? Saya ngecek pemahamannya Bu Rini. Dan ternyata benar. Nah, oke ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya apa Bu? Oke, udah tahu Bu sekarang Bu. Kalau saya tanya di sini, pagi. Semangat pagi luar biasa. Dibalik ya. Oke, saya ulang. Pagi. Semangat pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, good. Saya mau ngecek dulu fokus, boleh? Sebelum saya mulai. Gampang banget, ya. Caranya fokus dan langsung jawab dengan lantang, karena ini mudah banget. Contohnya misalnya warna jas saya apa? Navy. Oh, jadi bingung ya, ada navy, ada biru, oke. Biru aja lah orang Indonesia ya, biru gitu ya. Bajunya Ibu warna apa? Hijau. Gampang ya? Nah, kayak gitu ya. Tapi pesannya gini, dalam satu apa ini? Bukan round table, dalam satu meja, kalian berhadapan dulu, saling lihat nih, jawabannya benar nggak? Nggak usah lihat ke saya. Yang perlu jawaban temennya bener nggak? Karena kalau nggak bener jawabannya, nemenin saya di depan. Siap? Kalau nggak bener jawabannya, maka akan temenin saya di depan. Boleh? Lihat ya. Lihat ke temennya Ayo, lihat ke temennya, jawaban temennya benar nggak? Oke, saya akan tanya. Apa ya yang gampang ya? Kemeja warna apa? Krim, oke krim. Krem, coklat ya. Enggak standar jawabannya. Oke. Wah, jasa kostum warnanya agak bingung juga nih. Putih enggak, coklat enggak, jadi bingung ya. Oke. Kemejanya Tovan warna apa? Hitam. Oke. Rumput warna apa? Saya bilang kan jangan lihat ke saya, lihatnya ke temennya. Jawabannya benar nggak? Rumput warna apa? Hijau. Awan warna apa? Putih. Susu warna apa? Putih. Sapi minum apa? Ayo, Mbak Putri temenin saya di depan. Ayo. Ayo Mbak Putri. Temenin saya di depan sekaligus cek temennya ada nggak yang salah lagi nih. Ayo, jadi juri bareng saya. Sama, lihat lagi. Kalau sekarang lihatnya ke saya. Ya, dengerin instruksinya. Ingat ya, selama 1 hari ini keywordnya cuma 1, fokus.
Ya, kalau nggak fokus percuma. Oke, Mbak Putri bantu saya liatin ya. Yang nanti salah. Karena ini dilihatnya secara visual, bukan lagi suara. Jadi teman-teman boleh lihat saya, nggak lihat teman yang lagi, ngadep semua ke depan. Instruksinya adalah, ikuti yang saya katakan jika diawali dengan kata satu. Saya ulang, ikuti apa yang saya lakukan jika diawali dengan kata satu. Apa instruksinya, Dit? Jika apa? Oke, boleh. Jika diawali dengan kata satu. Contohnya gampang ya. Misalnya, ikutin ya. 1 pegang kepala. 1 pegang telinga. Kok masih ada yang bingung tuh telinganya di mana? 1 pegang hidung. Geraknya cepet ya. 1 pegang mulut. Gampang kan? Gampang-gampang aja. Gak usah susah. Tapi ada tantangannya sekarang. Tantangannya ada yang tahu? Kalau tidak dimulai dengan kata satu, jangan diikuti. Betul ya, Mas Erwin ya? Sip. Boleh? Mbak Putri, bantu ya, lihat ya. Cepat geraknya, kalau nggak cepat ikut maju ke depan. Ayo. Siap, jadi pada tegang gini. Yang belakang juga saya liatin ya. 1 pegang telinga. Saya nggak ikutan. 1 pegang mulut. Ayo Noval, harus gerak cepat ya. Betul, tapi mikir dulu mulut saya di mana ya. Dari telinga ke mulutnya lama. 1 pegang dagu. Pegang telinga. Oh, banyak sekali. Ini karena lagi trial dan nanti kalau dipanggil banyak ya Mbak Putri ya, kebanyakan. Oke, saya orangnya baik teman-teman ya, kecuali kata teman-teman yang sering coaching dengan saya, bener nggak gitu kan? Saya orangnya baik, tenang ya. Diulang boleh? Udah tahu instruksinya semua? Gampang nggak instruksinya? Gampang ya, nggak ada yang bilang susah, jadi harus bisa semua. Oke, tarik nafas. 1 pegang dada, 1 pegang lutut, 1 pegang temannya. Oke. Oke. 1 pegang mulut, 1 pegang telinga, 1 pegang mata, pegang kepala. Oke, maju yang belakang. Ayo, fair. Ayo maju. Ayo, gentle, ayo. Jujur, ayo siapa? Jujur, ayo. Ayo tuh yang belakang siapa? Ayo belakang maju. Ayo. Wah, ini kalau nggak jujur gini, lihat juga temennya deh kalau gitu. Oke. Sekali lagi deh, Mbak Putri daerah sana, saya daerah sini ya. Kita bagi tugas. Oke. Fair ya. Oh iya, saya lupa. Ngasih tau teman-teman. Last minute saya baru inget ya. Saya minta tolong sama Tia ya, Tia ya. Udah nyiapin apa Tia? Sudah ya? Oh, Ibu ngasih hadiah. Tenang ya. Jadi ngasih ya. Dan itu suka-suka saya kata Ibu. Mau ngasih yang benar, mau ngasih yang salah itu gimana saya. Jadi yang penting jujur dulu. Oke? Siap ya? Oke, kita mulai lagi. Siap. 1, 2, 3, konsentrasi. Satu pegang bahu. 1 pegang dada. Pegang dagu. Noval maju. Ayo yang pegang dagu maju. Noval. Satu pegang dagu, Noval gini dan Noval maju. Ayo Noval maju. Oke.
Ayo, harus gentle. Oke, yang sekarang terakhir speednya saya naikin. Oke, siap. Satu pegang dagu, pegang telinga. Oke, maju. Oke, maju teman-teman. Dan pagi ini sebelum Coach Tom akan menyiapkan materi yang luar biasa untuk kita semua, maka kita awali teman-teman dengan, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kita awali dengan senam ya. Mbak Putri, Noval, dan satu lagi dengan Mas siapa? Saya belum kenal. Rizky. Oke, boleh lihat sini, kita akan senam sama-sama. Senamnya senam pinguin, semua berdiri, semua gerakannya paling heboh. Yang gerakannya paling heboh bisa dapat hadiah. Oke? Ya, boleh ngeliat layar. Ayo digoyangkan badannya kayak penguin. Ini adalah penguin dance. Sip. Ayo, putar badannya kayak penguin. Putar balik. Oke, lanjut. Oke. Angkat kakinya. Oke, putar lagi. Yang belakang ayo. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan teman-teman, kita sambut yang paling meriah. Pakai ini boleh? Boleh applause yang paling meriah untuk Coach Tom. Selamat pagi. Pagi diajarinnya apa tadi? Pagi. Selamat pagi. Kasih tos kiri kanan bilang you are the best. Teman-teman, hari ini kita akan belajar komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Karena sepanjang saya menjalankan profesi sebagai seorang business coach, kematian terbesar perusahaan itu karena kurang komunikasi. Contohnya ya, atasan minta memberikan instruksi kepada bawahan, bawahannya tidak menjalankan karena merasa bahwa apa? Atasannya nggak pernah ngomong, padahal udah ngomong, padahal udah kasih tahu. Ya kok bisa terjadi miskomunikasi? Tahu nggak kenapa? Karena dari kecil kita diajarin ngomong tapi nggak pernah diajarin komunikasi. Banyak berbicara, belum tentu banyak berkomunikasi. Itu yang mau kita belajar sama-sama hari ini. Boleh? Boleh? Nah, untuk bisa memaksimalkan hari ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah berpartisipasi. Syarat pertama apa? Ini hukum alam, Bapak Ibu. Katanya gini, kalau saya partisipasinya 10%, dapatnya berapa persen? Yakin nggak? Kalau saya partisipasinya 50%, dapatnya berapa persen? Dapat apa, Bapak? Nggak dapat apa-apa ya, betul ya? Jadi ini hebat nih, kasih tepuk tangan buat Taufan. Kalau kita kerja ada 10 pekerjaan yang harus diselesaikan, hanya diselesaikan 5, dapatnya berapa? Dapatnya 0. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, siapa di sini udah punya pacar? Angkat. Masa nggak ada yang punya pacar? Nggak mungkin. Yang udah nikah,
Ya udah nikah. Oke. Nah, yang udah menikah, Ibu, Mas siapa namanya? Teh Yeti. Ibu Yeti. Suaminya besok kasih tahu gini, Bu. Mana suaminya? Wah. Ganti kalau gitu. Siapa yang bucin? Dia yang bucin ya? Oh berarti ganti. Kita ganti ya, kita ganti posisinya ya. Jadi ceritanya gini, karena dia yang bucin, besok dia bilang gini, Yeti, manggilnya apa? Ayang. Ayang. Mulai besok AA mau berubah. AA. Berubahnya, saya mau kasih cintanya cuma 50% aja. 50%-nya mau dikasih yang lain. Berapa persen Yeti akan mengembalikan cintanya ke AA? 0. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena itu adalah hukum alam. Anda nanam padi atau nanam jagung atau nanam apapun itu ya. Terus ditanam, yang ditanam padi. Yang ditanam padi. Apakah nanam saja cukup? Ternyata enggak ya. Harus ngapain? Harus dipupuk, dipelihara, diapain? Dibersihkan dari rumput-rumput. Kalau Anda nanam padi, rumput ikut tumbuh nggak? Ikut tumbuh, betul ya? Rumput ikut tumbuh. Rumputnya harus dibuang nggak? Supaya padinya sehat, betul ya? Apa yang terjadi kalau Anda nanam rumput? Apakah akan tumbuh padi? Nggak mungkin. Kalau Anda nanam kebaikan di perusahaan ini, akan muncul orang-orang yang toksik. Orang-orang yang akan bilang, jangan dikerjain. Kenapa? Karena menurut paman saya itu salah. Oh jangan morning briefing. Kenapa? Karena buang waktu kita. Harusnya kita mau jualan. Padahal udah nyampe jualan, nggak jualan juga. Betul ya? Itu namanya rumput liar atau toksik. Toksik itu harus diapain? Cabut, dibuang. Harus dibuang. Nah sekarang ada orang yang bilang gini, ya saya sih rezeki di tangan Tuhan. Jadi yang penting saya menanam, sisanya terserah Tuhan. Kira-kira akan tumbuh baik nggak? Enggak, bisa jadi nggak tumbuh sama sekali ya Pak ya. Itu namanya hukum alam. Nah sama dengan hari ini, sama dengan kehidupan Anda sehari-hari. Kalau misalnya Anda mau mendapatkan 100%, minimal harus memberikan 100%. Itu minimal. Bukan yang maksimal, minimal. Maksimalnya bisa lebih dari 100%. Nah, kalau Anda memberi lebih dari 100%, Anda akan dapat lebih banyak lagi. Paham ya, teman-teman ya? Setuju? Yang setuju katakan setuju. Si Tos bilang you are the best. Oke. Nah, kalau yang kedua, supaya kita lebih nangkep, ternyata orang itu lebih nangkep kalau belajarnya bersenang-senang, sambil senang-senang. Jadi setuju nggak kalau kita hari ini selama 1 hari penuh kita bersenang-senang? Setuju? Setuju. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada aturan penting ketika teman-teman mau dapat hasil dari sebuah pembelajaran. Ini adalah dua kata yang sebenarnya menjadi musuh kita semua dalam bekerja, dalam menjalankan tugas. Nama katanya apa? Udah tahu. Coach Ani ngomong gitu, udah tahu. Semangat pagi, ngapain semangat? Udah tahu. Pagi, emang apaan sih? Udah tahu ini pagi, ngapain disebut pagi lagi? Nah itu, orang udah tahu. Nah kata-kata udah tahu, sudah tahu, itu menyebabkan otak Anda berhenti berpikir. Otak itu harus seperti parasut, dia berfungsi kalau terbuka. Kalau terbuka dia bisa berfungsi. Kalau kuncup nggak berfungsi. Nah kalau otak Anda udah tahu, itu lama-lama otaknya semakin nggak berpikir.
Oh ini udah tahu. Sama seperti kalau Anda scrolling ya, ada pembelajaran, udah tahu lewat. Oh udah tahu lewat. Oh udah tahu lewat. Padahal ada banyak pelajaran yang harusnya Anda bisa dalami. Ya. Siapa yang mau kata-kata udah tahu dipakai terus? Terus penggantinya apa? Pengganti kata-kata udah tahu, jangan oh belum tahu. Itu juga jangan ya. Sama aja. Kata-kata penggantinya adalah menarik juga ya. Misalnya, wah penjualan kita menurun. Kalau dia jawab, kalau jawab udah tahu, coba jawab udah tahu. Penjualan kita menurun, udah tahu. Bakal mikir nggak? Enggak. Tapi kalau bilang, penjualan kita menurun loh, terus Anda bilang, oh menarik juga ya. Kira-kira respons kita apa? Mau mikir, gitu ya. Jadi kalau dulu ya, waktu saya awal menjalani business coaching, klien-klien itu punya 3 aturan, ya. Kalau melanggar 3 aturan ini, mereka akan kena denda. Saat sesi coaching gitu ya. Dulu kayak coachingnya di kantor. Kalau nomor 1 mereka blaming, menyalahkan orang lain, bayar 5.000. Misalnya kita coaching nih. Oke Pak, kita diskusi ya. Coba cek angkanya. Kita harus bahas angka. Omset berapa? Angka begini. Ada kenapa bisa begini? Ya habis anak buah saya begini. Goceng. Bayar 5.000. Karena dia blaming. Dia tidak taking responsibility, dia tidak mengambil rasa tanggung jawab. Dia tidak menjelaskan alasannya, tapi menyalahkan anak buahnya. Anak buahnya sama. Kenapa? Ya Pak, habis customer saya begini. Itu menyalahkan. Atau cari-cari alasan. Jadi yang pertama cari-cari alasan, bayar 5.000. Ya, menyalahkan anak buah, bayar 5.000. Yang kedua adalah menyangkal. Misalnya contoh menyangkal tuh gini. Kenapa omset turun? Enggak turun. Belum naik aja. Enggak turun. Belum naik aja. Udah jelas-jelas turun. Ya, ada anak gue yang tidak mengerjakan tugas. Oh enggak. Dia bukannya belum mengerjakan, bukannya tidak mengerjakan tugas. Dia cuma belum tahu aja, padahal dikasih tahu berkali-kali. Itu menyangkal namanya. Tidak menghadapi kenyataan, bayar obat, bayar goceng, bayar 5.000. Nah yang terakhir adalah kata udah tahu. Oh ya udah tahu, bayar 5.000. Kenapa? Karena kita sebagai manusia berkomunikasi dengan melindungi diri sendiri. By the way, kenapa sih kita komunikasi? Diskusi dong di grupnya masing-masing. Kenapa Anda berkomunikasi? Yuk silakan. Kenapa harus ngomong sama suami? Kenapa harus ngomong sama istri? Kenapa harus ngomong sama anak buah? Kenapa harus ngomong sama atasan? Kenapa harus komunikasi? Yuk diskusi. 1 menit.
kecewa, marah. Kecewa, marah, apa lagi? Apa lagi? Kecewa, marah, kesel. Ya, bad mood. Apa lagi? Ya, jadi malas kerja ya. Jadi malas. Aduh, gue jadi malas ngomong sama dia. Ya, apa lagi? Sebel. Apa? Sebel. Sebel, kesel, nyebelin gitu ya. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Capek. Waduh, gue udah capek deh ngomong sama dia deh. Oke. Lelah, ya lelah, capek. Respons ini berarti apa tadi? Sudah ngomong kan? Sudah berkomunikasi belum? Belum. Udah ngomong, tapi belum berkomunikasi. Karena secara definisi komunikasi itu saya menyampaikan pesan. Ini pesan. Pesannya A. Oke, yang diterima itu harus A juga. Dia mengerti A juga. Itu komunikasi. Betul ya? Tapi kalau saya pesannya A, diterimanya B, itu ada komunikasi nggak? Banyak nggak miskomunikasi begini? Banyak. Bahkan kesalahannya hanya karena salah mengartikan atau salah berasumsi. Nanti kita akan bedah lebih dalam masalah asumsi ini, ya. Masalah asumsi ini sangat-sangat serius, bisa menyebabkan perceraian. Padahal tidak ada masalah. Ada suami istri nggak punya masalah, cerai karena asumsi. Saya pikir kamu setuju saya poligami. Asumsi. Kamu kan taat beragama, kamu kan tahu, mengerti. Masa ini dipertanyakan lagi? Saya pikir, nah itu kan asumsi, betul ya? Oh, saya pikir ibu boleh kasih diskon. Saya pikir ibu kasih begini. Saya pikir itu semua adalah sifatnya asumsi. Pesan ini nggak nyampe ke sini. Yang ini tidak confirm ke sini. Jadi pengertian kamu B, saya pengertiannya B loh. Oh salah, nggak dikoreksi. Jadi yang satu arah itu walaupun ketemu cuma satu arah. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses perjalanan. Bukan sesuatu yang satu kali dikasih, hari itu juga harus mengerti, hari itu juga harus diselesaikan, belum tentu. Bisa jadi ini adalah sebuah perjalanan di mana kita sekarang targetnya mau apa. Kita sekolah ya, anak SD, sekolah. Apa yang ingin dikomunikasikan oleh gurunya? Apa yang ingin dikomunikasikan oleh gurunya kepada anak itu? Ayo, Anda suami istri, apa yang Anda ingin komunikasikan? Siapa di sini suami istri yang udah menikah? Yang udah menikah sekali lagi? Siapa yang pernah menikah? Teman-teman, suami istri itu sifatnya sama atau beda? Laki perempuan beda sifat? Beda. Apa yang terjadi dengan Anda sebagai istri, sebagai suami yang ada kata-kata begini, perlakukan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Betul ya? Itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena Anda laki-laki. Anda bayangkan ya, saya laki-laki. Laki-laki mana angkat tangan? Oh, ada yang nggak angkat tangan? Oke, laki-laki itu rata-rata punya stereotip atau kemiripan. Ya, kemiripan yang pertama adalah
perbendaharaan katanya atau jumlah stok kata-katanya itu terbatas. Stok kata-kata laki-laki itu terbatas. Ya, menurut riset cuma 1.200, 12.000 sekian per hari. Per hari stok kata-katanya nggak banyak. Jadi kalau laki-laki pulang kerja, apalagi yang wanitanya nggak kerja, stok wanita udah habis 12,5, 12.000, stok wanita itu 25.000. Stok kata-kata wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ini secara fisik mereka begitu. Belum pendengaran, belum fungsi otak, belum radarnya, itu fungsinya berbeda. Ya, laki-laki pulang, maunya diapain? Maunya disambut. Hai Pak, apa kabar? Ayo duduk, ayo mau minum kopi atau mau minum apa? Ya. Terus diapain? Maunya dibiarin. Laki-laki tuh maunya dibiarin nonton TV, mau ngapain jangan diganggu. Karena iya, karena udah capek kerja, betul ya? Nah, pertanyaan saya adalah, wanita kalau sudah melakukan itu terlalu banyak, apa yang terjadi? Dia akan nagih, dia akan minta. Mintanya apa? Stok kata-kata dia udah numpuk, ya. Dan wanita punya kebutuhan untuk didengar, benar. Bukan meminta untuk berbicara loh, minta didengar. Jadi buat Anda yang punya pacar, punya istri, punya suami, ini ilmu penting nih. Ini ilmu penting, ya. Jadi kalau laki-laki pulang, laki-laki maunya jangan ganggu saya. Kalau tadi prinsip pertama adalah perlakukan sebagaimana kamu akan ingin diperlakukan. Oke? Lalu wanita memperlakukan sebagaimana laki-laki ingin diperlakukan. Jadi kalau pulang, laki-laki diem, perempuan diem. Diam-diaman. Apa yang terjadi? Terjadi komunikasi? Enggak. Lama-lama apa? Jadi bukan suami istri, namanya roommate. Teman kos-kosan. Teman kos-kosan doang. Jadi kamu diem, gua diem. Lo mau didiemin kan? Dia udah gua diemin. Nanti bertanya, kok lu diemin gua? Kan lu minta didiemin. Makanya itu yang namanya komunikasi tidak berjalan. Sementara wanita dibalik nih. Wanita itu maunya apa? Ngomong, ngobrol. Tidak, masalah wanita adalah dia mau ngobrol tapi nggak mau dikasih solusi. Itu geblek namanya. Betul nggak? Kalau dikasih solusi, dianggapnya kamu nggak ngedengerin. Betul nggak? Paham ya teman-teman ya? Jadi dia tidak minta solusi, dia cuma minta didengerin. Jadi laki-laki itu problem solver. Di kantor dia bekerja menyelesaikan masalah. Di luar kalau ada masalah, dia akan menyelesaikan masalah. Kalau genteng bocor bukan perempuan yang naik, laki-laki yang naik. Dia harus menyelesaikan masalah, betul ya? Kalau ada ban bocor, laki-laki yang buka ban. Dia harus menyelesaikan masalah. Jadi dia harus terbiasa dengan menyelesaikan masalah dengan solusi. Nah wanita, dia akan menyampaikan banyak masalah. Wah, tadi anak kita begini. Oh, kalau gitu kita marahin aja. Oh, jangan. Kamu belum dengar. Saya cuma mau ngomong. Tapi lu jangan marahin ya. Gimana bisa? Lu lapor tapi mau dimarahin. Gimana bisa kamu lapor? Kalau buat kita nih, kamu lapor berarti saya harus bertindak, betul ya? Laporan. Anak kita nakal. Itu perintah di kepala laki-laki. Tolong pukulin. Jadi wanita ngomongnya, lapor anak kita nakal. Di otak kita, tolong pukulin anak Anda. Paham ya teman-teman ya? Ini bahayanya kalau tidak berkomunikasi. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan dengan apa yang dicerna itu nggak sama. Nah jadi Bapak Ibu, kalau pengen bahagia di rumah tangga ini ada ilmunya. Khusus laki-laki dulu, ya. Kalau Anda punya istri di rumah, istri itu kalau bahagia, rezeki Anda bagus, beneran.
Ya, kalau istri bahagia, rezeki Anda pasti bagus. Istri nggak bahagia, bahaya. Karena tugas wanita adalah melipat gandakan. Ya, tugas wanita melipat gandakan. Anda kasih kebahagiaan, dia akan lipat gandakan kebahagiaan itu untuk Anda. Anda kasih masalah, dia akan lipat gandakan masalah itu untuk Anda. Lipat ganda. Betul. Anda kasih satu sperma, dilipat gandakan jadi jutaan sel jadi manusia. Betul ya? Memang itu fungsinya. Jadi kalau Anda mau kasih kebahagiaan, kebahagiaan itu akan dilipat gandakan kepada Anda. Ya, itu rumus dasar. Jadi caranya laki-laki yang sudah punya istri, nanti kalau pulang rumah, ya nomor 1 tanya Yeti, coba kamu cerita tadi ada apa? Biar Yeti cerita, jangan dipotong, biar dicerita. Oh tadi cerita begini, wah tadi ada begini, anak kita begini. Waduh, oke. Ingat ya, ini ada satu kata yang kamu hanya boleh ingat, hanya satu kata. Begitu dia tarik nafas, kamu ngomong ini terus. Tarik nafas lagi, terus nanti dia keluar lagi tuh. Sampai stok kata-katanya habis. Begitu stok kata-katanya habis, akan keluar di kepalanya. Lowbat. Kalau udah ada lowbat, damai abadi di dunia ini. Anda baru boleh melakukan hal-hal yang lain karena dia tidak akan mengganggu Anda. Selama Anda belum menyelesaikan unek-unek yang ada di istri Anda, ya, Anda pasti akan diganggu. Pak, ini yang enggak aneh-aneh. Pak, anak kamu nangis. Pak, anak kamu begini, apa aja akan diganggu. Pak, begini, Pak, begitu, Pak, begini, ya, Pak, tadi anak kamu gini, padahal nggak ada masalah. Dia cuma ngasih sinyal, lu belum dengerin gua. Hai belum habis nih bicara. Oke, yuk cepat kesini. Kalau kalian nggak dengar, ya, wanita itu otaknya 80-90% itu tidak berhenti saat malam tidur. Makanya wanita itu sering bilang, aduh saya kurang tidur. Tapi memang benar, secara research seperti itu. Laki-laki itu 80% tidur, 90% tidur, 10% nyala otaknya. Jadi kalau belum habis kata-katanya, nyampe di tempat tidur, Anda mau melenyap, mau les gitu. Pak, tadi tahu nggak ada itu tuh, tahu nggak? Coba kalau nanti ini gimana ya? Baru mau tidur, les gitu, baru ditanya, Pak, kalau tadi ya kita, karena wanita itu berpikir dengan cara diomongin. Wanita itu kalau berpikir disuarakan. Misalnya contohnya ya, lagi ngejawab WA. Dia ngomong tuh, nggak bisa, memang begini caranya. Kirain ngomong sama kita, padahal dia ngomong sama WA. Betul nggak? Tapi apakah itu komunikasi? Enggak. Itu namanya ngomong. Nah ngomong, dia cuma begitu dong, ngomong terus, udah habis, udah selesai. Tapi itu tidak berkomunikasi. Nah komunikasi itu yang bagaimana? Mari kita belajar. Nah hari ini teman-teman kita belajar tentang belajarnya orang dewasa. Anda mau diperlakukan seperti orang dewasa atau anak-anak? Mau kayak orang dewasa atau kayak anak-anak? Yang benar. Kalau Anda mau belajar seperti orang dewasa, cara berpikirnya, cara belajarnya harus berubah seperti orang dewasa. Nah ini cara belajar orang dewasa. Sifat-sifat orang dewasa itu, ya, nggak sabar. Ya, punya kebutuhan. Aduh, saya mau kencing. Oh, saya mau jawab WA. Oh, saya mau ini. Oh, saya mau foto. Dia punya banyak hal yang mendesak di kepala dia. Ya. Orang dewasa punya rasa malu. Jadi kalau ditanya, Rizky, menurut kamu jawabannya apa? Kalau dalam setting seperti ini,
sudah aman, dia bisa jawab. Tapi dalam setting bekerja, bisa jadi dia nggak mau jawab. Kenapa? Takut, malu. Takut, malu. Ini orang dewasa nih. Ini perilakunya, punya keyakinan, merasa perlu mandiri. Nah, ini masalahnya. Kalau orang merasa perlu mandiri, dia mau dengar kata orang nggak? Nggak mau. Kalau semakin banyak kita kasih tahu, semakin besar dia akan menolak. Itu kebutuhan orang dewasa atau umumnya. Bahkan ini kita sebutnya hambatan, tantangan. Kalau kita bantu orang dewasa belajar, makanya banyak orang dewasa yang nggak bisa pinter-pinter karena terhambat dengan ini. Paham ya? Apa yang terjadi kalau kita kembali seperti anak-anak? Nggak takut malu, mau mencoba, nurut. Apa yang terjadi? Cepat pintar nggak? Cepat pintar. Ini hambatannya. Nah, ini ada yang namanya pedagogi andragogi. Anda udah tahu lah ya. Pedagogi itu adalah formal. Nah, andragogi itu adalah orang dewasa. Kalau Anda mau gaya coaching itu formal, umur kita harus disamakan. Artinya gini, kita tidak bisa menyatukan orang-orang di umur yang sama 30 sama 30. Kenapa? Karena bisa berkomunikasi, saling mengerti. Sekarang ada orang yang umur 60 digabung dengan anak umur 20 tahun. Kalau dia belajar teori atau disatukan dalam satu kelas, bisa jadi gimana? Beda persepsi, beda pemahaman, beda orientasi, beda pemikiran, bisa nyambung nggak? Dia nggak nyambung. Itu kalau gaya anak-anak penerapannya. Tapi kalau gaya orang dewasa agak beda. Orang dewasa itu harus punya kemauan. Teman-teman, hari ini Anda datang ke sini atas kemauan Anda atau disuruh? Yang benar. Besok datang lagi ya. Besok datang lagi, saya udah nggak ada, udah pulang. Besok datang lagi. Kalau kemauan Anda hari ini diminta datang atau atas dasar kemauan sendiri? Halo? Diminta datang ya? Diminta datang. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah datang untuk belajar, masih bisa disuruh? Udah nggak bisa. Harus datang dari diri Anda. Bu Rini, bisa nggak ngumpulin Anda untuk ngajarin product knowledge? Bisa nggak Bu Rini ngajarin Anda, kumpulin, ayo kita belajar product knowledge? Bisa? Bisa? Bisa. Pertanyaannya adalah, begitu Anda ketemu customer, mau Anda pakai product knowledge itu atau tidak, kemauan siapa? Kemauan Anda. Betul ya? Itulah yang membedakan orang dewasa atau anak-anak. Anak-anak, dia dikasih tahu, dia akan melakukan atau tidak melakukan, semua harus diapain? Disuruh terus. Suruh ya, kalau nggak bisa coba dicek, bisa nggak? Semua dipegang tangannya. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa, dia punya kemampuan untuk memutuskan untuk dirinya sendiri. Masuk akal? Masuk akal? Nah, teman-teman, kalau seandainya kita semua mau menjadi pembelajar yang dewasa dan mau mengaplikasikan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena disuruh, apa yang akan terjadi dengan GMM? Bisa betul? Kalau bunyi kita kena denda 50.000 ya? Yang bunyi kita denda goban boleh? Boleh ya, oke. Silakan di silent handphonenya, yang menyentuh handphone akan kena denda 50.000. Ya, yang keluar masuk boleh keluar masuk bayar 50.000, oke? Jadi nggak boleh kencing sembarangan. Nggak boleh kencing sembarangan. Nah, Bapak Ibu, tugas kita hari ini sama-sama
kita memutuskan untuk belajar bukan karena disuruh, tapi karena apa? Kemauan sendiri. Nah, karena ini adalah sebuah proses diskusi di meja Anda, masing-masing sharing. Saya mau belajar apa hari ini? Yuk silakan. Masing-masing satu orang cerita. Masing-masing ngomong ke temannya masing-masing. Saya mau belajar ini loh. Oke, masing-masing ya, masing-masing ceritain. Saya pengen belajar apa? Minimal tiga hal yang ingin Anda pelajari hari ini. Apa niat Anda? Oke, kalau sudah boleh teriakin. Apa yang ingin Anda dapat hari ini? Silakan. Ibu, Syarifah. Saya sih di sini mau belajar cara komunikasinya itu ya supaya benar. Jadi menyampaikannya ke lawan bicara tuh terima yang sesuai lah. Oke. Yang bisa diterima ya. Very good, kasih tepuk tangan. Yang lain? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini harus dari kemauan. Yes. Cara memotivasi. Oke, sip. Kasih tepuk tangan. Yang lain? Kesadaran, kemauan. Jadi nggak bakal ditunjuk. Kalau semakin sering saya tunjuk, berarti Anda anak-anak. Kalau Anda mau jadi orang dewasa, angkat tangan. Angkat tangan. Yes, Adit. Pengembangan diri, mantap. Tepuk tangan. Oke, ada lagi yang lain? Yes, Aan. Bersosialisasi lintas generasi. Wih. Keren. Bukan lintas alam ya. Alam baka dengan alam surga dengan alam neraka. Silakan lintas dimensi, mantap, keren. Next. Yes, Taufan. Cepat, kasih tepuk tangan. Next. Berikutnya, yes Bu. Belajar beradaptasi. Adaptasi, mantap. Yes, yang lain. Monggo. Belajar meningkatkan percaya diri. Pede, percaya diri, mantap. Satu lagi. Ya. Belajar melatih fokus. Melatih fokus. Very good. Oke, teman-teman. Ada
strategi yang bisa teman-teman lakukan, bukan hanya di hari ini, tapi ke depannya. Pertama adalah motivasi bisa efektif kalau punya tujuan. Hari ini Anda bilang, oh saya mau tahu cara komunikasi, cara motivasi. Tanpa disadari, kita menetapkan tujuan di kepala kita, lalu kemudian Anda menjadi lebih fokus. Anda akan lebih menjadi termotivasi. Anda bisa menyadari, Anda duduk itu bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Anda tahu ini adalah sesuatu yang berguna dan saya mau fokus, saya mau serius, saya mau dengerin, saya mau memastikan saya bisa bawa pulang sesuatu. Nah, yang menarik adalah ketika Anda termotivasi secara internal, Anda akan membawa ini menjadi pengalaman hidup. Jadi itu yang akan diingat, teman-teman. Kalau kita masuk, pulang, nggak perhatian, nggak ingat. Tapi kalau itu dipakai sebagai menjadi sebuah pengalaman hidup, pasti ingat seumur hidup, betul ya? Paham ya teman-teman ya? Nanti kita akan ngobrol tentang pengalaman hidup. Kemudian karena pengalaman hidup dan pengetahuan ini ada di ruangan ini, kita pakai juga untuk belajar. Tujuannya menjadi pengalaman hidupnya menjadi bahan pembelajaran kita. Oh, kemarin saya salah. Itu pengalaman hidup. Berarti ke depannya saya harus perbaiki apa? Sama seperti tadi tuh. Taufan bilang, saya mau introspeksi. Itu tanda-tanda orang dewasa. Hidupnya berprogres. Bukan hanya berproses, tapi berprogres. Nah, orientasi tujuan itu juga harus relevan, harus praktis. Tujuan apa sih? Kita tujuannya apa sih? Ingin dihormati. Makanya kalau orang mau dihormati, harusnya gimana? Kalau Anda ingin dihormati, Anda harus gimana? Menghormati dulu. Ada lagi yang lain? Memantaskan diri untuk dihormati. Apa lagi? Punya pengetahuan, betul. Simpan ya di kepala Anda. Kenapa ya kalau orang itu dihormati? Mari kita lihat statistik ini, teman-teman. Adult learner, orang yang pembelajar dewasa, menghindari yang namanya distraction. Distraction itu adalah gangguan, hambatan. Saya belajar itu, kalau bisa nggak ada hambatan. Menghindari hambatan. Yang kedua adalah partisipasi. Yang ketiga ini yang paling penting. Apa nih? Take action, mengambil tindakan dan dapat hasil. Mau dapat respect. Kalau nggak ada hasil, bisa nggak dapat hasil? Bisa nggak dapat respect? Kembali ke suami istri. Suaminya bilang, wah saya mau begini, pokoknya saya janji begini, tapi nggak ngapa-ngapain. Bisa dapat respect? Nggak bakal dapat respect. Kenapa? Saya sudah kerja keras, tapi nggak ada hasil. Berarti belum kerja keras, belum maksimal. Setuju ya teman-teman ya? Jadi seorang dewasa partisipasi, tidak ada gangguan, dia fokus dan mencapai hasil. Walaupun sedikit, tapi ada hasil. Nah teman-teman, gimana dengan manajemen? Tadi berbicara soal diri sendiri. Sekarang gimana dengan manajemen? Apakah manajemen Anda kompak, semangat, kreatif, energik, berpikiran terbuka, menyelesaikan masalah? Kalau belum, tahu nggak masalahnya? Masalahnya adalah 50% karyawan meninggalkan atasan, bukan meninggalkan pekerjaan. Tahu artinya? Buat teman-teman yang memiliki tim, memiliki anak buah, kalau karyawan keluar, itu bukan meninggalkan perusahaan, bukan meninggalkan pekerjaan. Oh saya nggak suka kerjaannya, enggak. Bisa jadi dia pindah ke tempat dengan kerjaan yang sama, asal atasannya berganti. Asal atasannya berubah.
Tapi kenapa? Ini dia masalahnya. Masalahnya adalah kurang komunikasi. Enggak bisa percaya. Tapi yang jadi masalah adalah begini. Ada anak buah yang baik. Ini masalah. Ada tim yang baik. Tim itu berdedikasi. Tapi dia dapat leader yang salah. Leadernya itu males-malesan, dikasih tugas gak selesai, dikasih tugas diselesaikan tapi salah-salah berulang-ulang. Kira-kira anak buah ini, menurut Anda anak buah yang baik harus mengapain? Harus lakukan apa? Anak buah yang baik harus ngapain? Kalau leadernya salah loh, nggak males-malesan, cara kerjanya nggak bagus. Leader yang baik, anak buah yang baik harusnya ngapain? Ya harus mengingatkan, betul ya? Harus mengingatkan. Tapi 80% didiamin. 80% mereka takut, nggak berani saya ngomong sama atasan saya, ntar gue dimarahin, nanti saya dikeluarin. Jadi apa yang dilakukan oleh anak buahnya apa? Diikuti. Udah jelas anak buahnya salah, udah jelas atasannya salah, akhir diikutin. Setelah diikutin menjadi budaya. Setelah menjadi budaya gimana? Kalau mau dirubah, itu satu rombongan harus keluar. Harus keluar, ganti baru. Jadi sebelum terlambat, seorang leader harus membangun rasa percaya yang benar, yang tepat. Yaitu dengan apa? Dapat hasil. Statistik menunjukkan manajer itu punya masalah dengan komunikasi. Berkomunikasi secara umum 69% merasa saya nggak nyaman. Apalagi bicara feedback, ngasih kritik, mencat, atau memindahkan ke bagian lain, itu banyak yang nggak berani. Itu masalah. Karena takut apa? Takut disalahartikan. Padahal niatnya baik, tapi takut disalahartikan. Akhirnya udah deh, saya mendingan jangan ngomong deh, mendingan kamu aja deh. Itu yang bahaya, ya. Nah, ini teori lah ya. Jadi kita larinya ke sini teman-teman. Jadi kalau tadi kembali ke sini, makna komunikasi itu adalah apa? Kalau gitu, kalau saya nyampein A, yang diterima B, yang salah yang A atau yang B? Yang A. Yang salah yang menyampaikan. Tadi Taufan bagus banget tuh, introspeksi. Jadi kalau saya udah kasih tahu A keluarnya B terus, jangan-jangan yang saya sampaikan ternyata B, bukan A. Yang saya sampaikan ternyata B. Itu yang harus kita bangun. Nah, sekarang kita akan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Boleh? Boleh? Boleh. Berkomunikasinya sederhana. Komunikasi yang paling mendasar adalah mendengarkan. Komunikasi mendasar adalah apa? Mendengarkan, bukan menyampaikan. Mendengarkan dulu, belajar mendengarkan dan belajar respect. Belajar hormat. Orang yang sedang berbicara kita hormati. Ya? Boleh? Setuju? Caranya gampang, caranya sederhana. Ini tempatnya muat ya? Kayaknya nggak muat ya. Kalau gitu nggak apa-apa. Jadi di dalam meja Anda, ya, duduknya saling berhadapan. Artinya saling berhadapan, jangan hadapin ke saya. Silakan saling berhadapan dengan meja Anda. Oke? Tugas Anda adalah, ini buat yang cuma bertiga, ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa. Nah, tugas Anda adalah nanti satu orang akan bercerita, yang lain hanya mendengarkan, tidak boleh mencatat, tidak boleh merespon, tidak boleh mencatat, tidak boleh, halo, tidak boleh mencatat, tidak boleh respon. Tugas Anda hanya menatap matanya saat bicara. Oke? Tugas Anda apa? Menatap matanya saat sedang berbicara. Partisipasi berapa persen? 100%. Oke. Oke? Gimana Bu? Oh enggak, ini
Ini satu rombongan ya. Nanti saling mendengarkan. Oke. Jadi apa yang harus diceritakan? Yang harus diceritakan adalah cerita tentang rumah masa kecil. Jadi Anda bayangkan flashback pergi ke rumah masa kecil Anda umur 3 tahun, umur 4 tahun, mudah-mudahan masih ingat ya. Lalu sederhananya adalah Anda bercerita tentang rumah masa kecil Anda. Dan bercerita tentang ini yang paling penting ya, kesulitan terbesar yang pernah Anda alami pada saat Anda masih kecil. Kesulitan yang terberat yang pernah Anda alami pada saat Anda masih kecil. Ya, simple. Ingat ya, ceritanya jangan terlalu panjang ya. Jangan sampai nanti 3 jam gitu ya. Bentar ceritanya belum selesai gitu, jangan gitu ya. Kita harus ada gantian bercerita tentang rumah masa kecil yang ingin kita targetkan adalah bercerita tentang rumah masa kecil. Karena begini, saya dulu tinggal di daerah mana, rumahnya seperti apa suasananya. Misalnya contoh saya, rumah masa kecil saya yang paling saya ingat adalah justru pada saat ayah saya kena PHK. Waktu itu umur saya di bawah 6 tahun, ya 6 tahunan lah ya, baru mulai mau sekolah. Kemudian rumah yang saat itu saya tahu adalah kita tidak bisa tinggal di tempat yang kita tempati waktu itu. Kita nggak punya rumah, intinya gitu. Nah, karena saya nggak punya rumah, ayah saya dikasih bantuan oleh customernya itu punya peternakan ayam, tapi tempat ada rumah di situ yang belum selesai. Ya, rumahnya kecil, masih tanah, lantainya masih tanah. Yang di semen itu hanya kamar utama. Kamar saya pun nggak ada jendela, jendelanya ada tapi nggak ada tutup. Jadi kita tutup pakai kertas koran. Listriknya waktu itu nggak ada. Dan setiap pagi untuk bisa pergi ke sekolah, karena umur 6 tahun saya udah kelas 1 SD, saya harus jalan kaki kira-kira 2-3 km sendiri, karena nggak ada angkot. Untuk ketemu angkot 2-3 km baru ketemu. Kalau enggak ya harus cari ojek, tapi ojek jarang sekali. Kiri kanan semua sawah. Dan waktu pertama kali saya masuk itu saya cukup shock juga karena nggak ada toilet, nggak ada kamar mandi sama sekali, karena ya itu tempat untuk peternakan ayam. Jadi kalau kita mau mandi harus turun ke bawah ke pancuran, atau mau buang air ya harus turun ke bawah ke kali. Dan itu inget banget momen itu. Nah, Anda bercerita momen terberat yang pernah Anda alami masa kecil itu apa? Jadi setelah itu bergantian dengan teman di sebelahnya. Paham ya teman-teman ya? Semua harus dapat giliran. Oke? Mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan penuh respek. Yang tidak boleh adalah merespon. Misalnya contohnya, saya dulu waktu kecil papa saya pemulung. Menceritakan sesuatu yang teman-temannya udah tahu atau belum? Belum tahu. Ini adalah satu rahasia sebenarnya kan? Betul ya? Anda menceritakan atau menyampaikan sesuatu yang temannya nggak tahu. Ya. Ada gunanya nggak sih buat yang lain yang ngedengerin? Kok ada? Kan nggak ada urusan dengan kalian. Menginspirasi. Kenapa menginspirasi? Karena Anda menyimak. Ceritanya cerita biasa. Saya waktu kecil tinggal di sini, kondisi begini, tidak kenal orang tua, saya ditinggal orang tua. Di sinetron juga kita nonton, itu loh ya. Tapi kenapa kok berkesan? Karena kalian menyimak.
Jadi ternyata pelajaran apa yang bisa diambil ketika ada orang lain sedang berkomunikasi, sedang menyampaikan sesuatu? Apa manfaatnya? Apa, Bu? Fokus mendengarkan. Ternyata mendengarkan itu bisa belajar sesuatu, betul ya? Bahkan bisa terinspirasi. Tapi pertanyaan kedua nih, buat yang menyampaikan, merasa didengarkan, itu rasanya gimana? Senang. Oke, kita breakdown ya. Perasaannya apa buat yang menyampaikan? Menyampaikan pesan dan didengarkan. Perasaannya gimana? Senang. Apa lagi? Lega. Aduh. Senang. Ya, lega. Haru, apa lagi? Apa lagi? Merasa dihargai, merasa dihargai. Apa lagi? Merasa dihormati. Apa lagi? Merasa dihormati. Ada lagi? Yang lain yang di belakang? Merasa oh peduli ya, dipedulikan. Apa lagi? Apa lagi? Respect, yes. Ini buat yang didengar. Didengar. Buat yang mendengar. Apa perasaan Anda bisa merespek orang yang berbicara? Apa perasaannya? Yang mendengar. Terharu. Apa lagi? Oh, inspirasi. Apa lagi? Motivasi. Termotivasi ternyata. Ada motivasi. Ada lagi ya? Bersyukur. Ternyata ada yang nasibnya lebih buruk dari saya ya. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Menghargai, menghargai. Oh, tak pantesan ini orang sifatnya kayak begini. Ternyata waktu kecilnya begitu, kencing aja susah. Pantesan. Jadi kita wajar lah ini orang kayak begini gitu ya. Jadi mengerti gitu ya. Apa lagi? Dihargai. Aneh ya. Kita yang mendengar, kita merasa dihargai. Itu hebat itu. Hebat itu, benar. Benar. Oke, apa lagi? Apa lagi? Cukup. Cukup ya. Apa yang terjadi kalau teman-teman bekerja, Anda bekerja ini adalah perasaan yang Anda jalankan atau bawa dalam pekerjaan. Gimana perasaan? Semangat. Apalagi? Apalagi? Lebih bergairah, betul. Betul. Apalagi? Lebih termotivasi, lebih bergairah, lebih termotivasi. Apa yang terjadi dengan customer? Kalau Anda menjalankan ini dengan customer didengerin, customer Anda akan bisa deteksi apa yang mereka rasakan. Jangan kita yang ngomong terus. Waktu jualan itu kita dengerin, Bu, gimana Bu, kebutuhannya apa, ceritain dong Bu, ada masalahnya apa. Dia jadi dengerin. Mereka semua juga butuh didengarkan. Betul ya? Selama ini mendengarkan keluhan pasien atau nggak bisa ngomong, bahkan nggak bisa bicara. Saat bekerja nggak bisa bicara, dia harus konsentrasi. Sekarang ada yang mendengarkan. Ini adalah perasaan-perasaan yang keluar. Nah, kalau perasaan-perasaan ini dipupuk, tiap kali ketemu Tovan, senang, lega, haru, dihargai, dihormati, peduli, respect. Ketemu Tovan lagi, merasa senang, lega, haru, respect. Ketemu lagi Tovan, senang, lega, haru, dihargai, dihormati, peduli, respect. Yang ada Tovan dikawinin. Bener nggak? Kenapa? Suami saya di rumah nggak pernah begini. Oh my God, saya ketemu Tovan, merasa dipedulikan, merasa dihargai. Iya, betul ya? Ya, dalam arti bukannya harus menikah, bukan. Tapi yang pasti adalah Tovan menjadi orang yang di welcome di lingkungan ini. Karena Tovan tidak membawa masalah, dia membawa kebahagiaan. Masuk akal?
Hari ini saya akan memberikan Anda satu kebahagiaan. Namanya coffee break. Ya, kita break berapa menit? 10 menit. 10 menit. Kalau ada musik bunyi, tugas Anda kembali ke sini ya. Ini musiknya. Bentar. 10 menit. Ya, ini musiknya nih. Nah. Oke, tunggu dulu. Tunggu kabur aja. Instruksi belum selesai, belum mendengarkan. Kalau itu bunyi, berarti Anda masuk. Kalau musiknya habis, Anda telat masuk, bayar 50.000. Ya, bayar 50.000. Nah, kalau ingetin wajah-wajah satu orang ini, wajah-wajahnya, ya, satu orang telat, semua bayar denda. Satu orang telat, semua bayar denda. Oke? Ini ingetin nih, pegang HP-nya masing-masing. Woi, jangan telat ya. Lo telat, kita kena denda semua. Sip? Semuanya berdiri, kita wush. Tangan berdiri di depan. Oke, teman-teman, sekarang kita bicara soal teknik komunikasi. Saya nggak akan berbicara yang terlalu jauh, terlalu teoritis, yang terlalu susah. Kita belajar tentang alat-alat komunikasi yang kita miliki dalam keadaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alat komunikasi yang pertama adalah kata-kata. Alat komunikasi yang kedua adalah nada suara. Dan alat komunikasi yang ketiga adalah body language atau bahasa tubuh. Oke. Sekarang saya lagi meeting. Oke? Lagi meeting. Ada orang yang kalau ditanya, oke, kalian ngerti nggak? Mengerti, ya. Terus kemudian bisa nggak dikerjakan? Bisa dikerjakan. Tapi kata-katanya benar nggak? Kata-katanya benar nggak? Mengerti nggak? Mengerti. Bisa dilakukan? Bisa. Oke? Tapi nada suaranya mengerti nggak? Mengerti. Bisa dilakukan nggak? Bisa. Ya, itu nada suaranya begitu. Kata-katanya kan sama ya. Kata-katanya sama, nada suaranya berbeda, maknanya sama atau beda? Beda ternyata. Ya. Sekarang yang ketiga nih. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti nggak? Ngerti. Kira-kira Anda percaya ngertinya atau gimana? Apa responsnya? Enggak percaya, kenapa? Body language-nya. Jadi teman-teman harus menyadari body language dan wajah yang Anda tampilkan pada saat ketemu customer. Pada saat ketemu customer, kalau nada suara Anda bagus, tapi pembawaannya tidak yakin, customer akan merasa Anda mau menipu mereka. Karena biasanya orang yang mau bohong nggak yakin, bener. Orang yang nggak bohong dia yakin. Ini gue dibohongin nih, jangan-jangan nih. Jadi pembawaan wajah Anda coba diperiksa atau dicek. Kira-kira membuat orang yakin atau membuat orang enak? Males nih gue ketemu dia nih, kenapa? Cemburu dulu. Kesel saya. Atau ngeselin, ada orang-orang yang wajahnya ngeselin. Itu lahir dan ngeselin. Dia lahir dengan membawa wajah ngeselin. Ada orang gitu ya? Ada ya? Ada. Oh, banyak kan? Banyak. Siapa contohnya, Bu? Iya. Dia. Siapa? Mana Bahar? Oh enggak. Sini maju. Coba ya. Mari kita analisa. Apa yang jadi masalah ini?
Apa? Oh iya, betul. Jadi senyum itu bagus. Tapi nyengir senyum itu nyebelin, bener nggak? Bener ya? Senyum itu bagus. Tapi kalau itu bagus, betul ya? Jadi hati-hati, jangan aneh. Kita ini harus menyadari itu body language, Bapak Ibu. Sama dengan orang serius itu bagus, tapi terlalu serius kayak si Akar itu nggak bagus. Terlalu serius, tegang nggak? Nggak bagus. Kenapa? Orang berpikir, ini kenapa nih orangnya? Ini alien atau apa ya? Senyum baik. Jadi semua tuh pada tempatnya. Senyum. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang. Ya Pak. Gimana Pak? Tapi kalau udah kenal nggak masalah, bener nggak? Iya. Itu masalah tuh. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau saya ke Mas Rocky ketawa itu oke. Tapi kalau saya lihat Mas Rocky habis itu ini masalah, bener nggak? Betul ya? Saya bilang, kamu oke nggak? Ngeselin utamanya renyah. Itu masalah, betul ya? Karena itu apa? Nada suaranya oke, tapi body language apalagi energinya itu walaupun nggak masalah, sebetulnya nggak masalah, oke? Jadi kita memberikan sinyal apa itu mesti berhati-hati. Sinyal A atau sinyal B. Kita maksudnya sinyal A, sinyalnya sinyal bahagia, tetapi mata kita salah lihat. Lihat ke bawah itu atau lihat ke samping, lihat ke atas itu bisa memberikan arti yang berbeda-beda, betul ya? Paham ya teman-teman? Dahsyat bos. Oke. Perhatikan ya, kalau Anda perhatikan tadi, kata-kata itu dampaknya 7% terhadap komunikasi. Jadi kalau ada orang bisa itu cuma 7%. 38% dari nada suara. 38% itu dari nada suara Anda akan lebih meyakinkan daripada kata-kata. Jadi kalau kata-katanya saya bisa dengan saya bisa, itu beda pengertiannya, ya, dampaknya. Terakhir adalah nada suara. Habis nada suara, body language. Body language ini 55%. Body language itu 55%. Jadi Anda nggak ngomong dengan body language aja itu bisa menyampaikan komunikasi, betul ya? Apalagi body language dan nada suara, nggak usah kata-kata, nggak usah kata-kata. Oke, contoh. Kata bagus itu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, betul ya? Bagus ya? Apa yang terjadi kalau ada anak ya numpahin apa? Oke, numpahin apa? Ibunya bilang bagus nak, bagus. Oke, artinya apa? Artinya bagus. Artinya bagus. Tapi kalau papa bagus, bagus, ini lagi ya bagus. Artinya apa? Itu nada suara. Itu nada suara. Kata-katanya sama bagus. Ibunya, aduh bagus nak, bagus, lumayan lagi ya, lumayan lagi. Walaupun itu nada suaranya begitu, itu artinya apa? Marah itu, kesel itu sebetulnya. Marah itu sebetulnya kesel. Jadi hati-hati ya, nada suara kita bisa mencerminkan pengertian yang berbeda dan bisa memberikan penekanan kepada seseorang. Apalagi body language. Katakan ada orang bilang, Tia, kamu cantik. Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa? Karena kata-katanya bagus, betul ya?
Lebih enak mana? Iya, kamu cantik deh. Lebih senang yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Iya, lebih senang. Kamu cantik. Dengan yang kedua, iya, kamu cantik deh. Yang kedua, oke? Yang kedua. Nah, yang ketiga nih sekarang. Iya, kamu cantik deh. Yang mana yang dipercaya? Kata-katanya, nada suaranya atau cuinya? Hah? Yang dipercaya apa? Cuinya. Sebetulnya kalau yang pertama oke lah ya. Apa? Iya, kamu cantik. Yang kedua, ya kamu cantik deh. Percaya tuh ya. Tapi kalau ada yang ketiga, ya kamu cantik deh. Cuy. Jadi sebetulnya yang benar yang mana? Yang mengena yang mana? Yang cuihnya itu. Nada suaranya. Bukan nada suara tapi body language-nya, bahasa tubuhnya. Nah, kalau teman-teman mau presentasi, presentasi hanya ngomong, dengan presentasi dengan body language, dengan nada suara akan berbeda. Misalnya contohnya, Anda, selamat siang Bu, selamat siang Pak, saya hari ini mau presentasi ada produk kita baru begini. Ini satu. Tapi ada yang ini, halo Pak, apa kabar Bu? Aduh, seneng banget hari ini, gimana Pak Rocky? Wah, mana yang lebih menyenangkan? Yang kedua, kenapa? Karena semua dipakai. Dibandingkan sama Pak Rocky. Ayo, betul ya? Kesannya kayak, ini banget sih, kaku banget, ini banget. Jadi Anda akan, apalagi ya, kalau orang kaku, Anda luwes. Orang kaku, Anda luwes. Orang kaku, Anda luwes. Orang kaku, Anda luwes. Tiba-tiba dia ngikutin keluasan kita, dia berarti percaya sama Anda. Paham ya teman-teman ya? Ini namanya pacing and leading. Pacing, leading. Ikutin, tarik. Ikutin, tarik. Ikutin, tarik. Oke? So, jadi kita latihan ya. Mau? Latihan ya. Jadi latihannya cari berdiri, cari teman. Berdiri, cari teman, cari pasangan. Monggo. Ya. Cowok cewek boleh. Ya, boleh berdua. Berdiri ya, berdiri. Pilih siapa yang jadi A, siapa yang menjadi B. Siapa yang jadi A? Langsung aja pilih. Siapa yang jadi A? Yang jadi B mana? B. Berhadap-hadapan ya, jangan ada meja ya, jangan ada meja. Keluar dari meja, jangan ada bangku, jangan ada meja. Oke. Jadi tugas Anda adalah tugas A bercerita tentang satu hal yang Anda sukai. Misalnya binatang peliharaan Anda. Oke? Binatang peliharaan. Bercerita tentang binatang peliharaan. Oke? Tugas B adalah mencari kata-kata yang bertolak belakang dengan cerita yang bersangkutan. Misalnya contohnya kayak, wah saya tuh suka banget loh sama kucing. Oh saya sukanya anjing. Iya, pokoknya ada cerita aja. Benar-benar, gue tuh suka kucing ya. Gue suka kucing karena kucing itu suka manja. Gue dengan anjing, tahu nggak kenapa? Gue anjing itu karena galak. Gitu ya? Paham ya? Pokoknya Anda bercerita, cerita apa aja tentang binatang peliharaan, tentang yang A. Yang A bercerita tentang apa yang Anda sukai. Tugas B adalah bercerita tentang kebalikannya. Kalau gua suka nonton, gua tuh paling males nonton. Kenapa? Karena mahal. Misalnya ya, bisa? 1, 2, 3, go!
berhenti bicara dan berdiri tanpa berubah ya. Berdiri seperti patung, nggak boleh berubah. Kalau saya bilang stop, Anda berhenti kayak patung, oke? Silakan lanjut, go. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya. Perasaan Anda seperti apa ngobrol dengan orang yang bertolak belakang dengan Anda? Perasaannya gimana? Ngeselin ya? Ngeselin. Apa lagi? Apa? Nggak sepaham. Apa lagi? Kecewa. Kecewa ya? Nggak sepaham, kecewa. Anda coba perhatikan bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh Anda sama atau berbeda? Beda. Ya, ada yang begini, ada yang begini, ya. Biasa akan ada perbedaan dari bahasa tubuh Anda. Oke. Sekarang break, goyang-goyang, buang-buang, ya. Break, goyang-goyang. Karena ini dikit lagi berantem nih. Dikit lagi berantem. Nah, sekarang tugas B, tadi kan tugas B pokoknya kata-katanya diganti. Kata-katanya di ini. Tugas B bukan mengganti tapi mengulang. Mengulang. Misalnya coba. Oh, tahu nggak? Gua tuh suka kucing. B tinggal nyentil aja. Kucing. Nah. Oh, kucing ya. Yang penting ada kata yang diulang. Oh, kucing. Gitu. Oh, kucing. Atau misalnya, gua suka kucing warna hitam. Oh, kucing hitam. Terus. Ya, nyentil terus biarin A cerita lagi. Oke, kita cek lagi. 1, 2, 3. Lega, senang. Kenapa? Padahal dia nggak ngomong apa-apa loh. Dia cuma ngulang kata-kata Anda. Oh, kucing. Oh, hitam. Kenapa? Merasa didengar. Hanya merasa didengar, orang jadi happy dan senang berkomunikasi dengan Anda. Tekniknya sangat simpel sederhana. Perhatikan bahasa tubuhnya. Tiba-tiba nyamain. Perhati. Ya, ibu sama megang meja. Ini sama megang meja. Bahkan sama-sama megang meja, sama-sama kakinya disilangin. Menarik? Menarik ya? Jadi ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah kalau Anda mengulang kata-kata lawan bicara Anda akan lebih responsif. Itu yang disebutnya rapor. Rapor itu hubungan yang tukar-menukar, timbal balik. Tapi yang kedua, ternyata ada namanya cybernetic loop. Cybernetic loop itu gini, kalau otak kita merasa nyambung dengan yang bersangkutan, bahasa tubuh pun ikut terbawa. Kalau merasa tidak nyambung, kalau Anda perhatikan dari tadi yang berbicara itu kebanyakan begini-begini, kayak mau kabur. Perhatiin, kayak begini-begini. Ini seperti orang mau kabur. Dia juga sama nih. Oh ya, kayak udah mau pergi. Kayak orang mau pergi. Ini body language. Kaki Anda rata-rata tadi waktu pertama kali itu tidak sejajar. Dada ketemu dada. Rata-rata menyilang. Ngobrolnya menyilang. Salah satu udah pasti pengen, gua malas ngomong sama lu. Itu body language. Jadi body language-nya keluar, ya, tercermin. Berarti kalau Anda mau tahu lawan bicara Anda itu tertarik dengan Anda atau tidak, ada kesamaan nggak body language-nya?
Karena bahasa tubuh itu ketika Anda sudah dekat, akrab, itu bisa saling meniru. Ya, bisa saling meniru. Jadi kita begini, begini, gitu ya. Saling meniru. Paham ya teman-teman ya? Kasih tos bilang you are the best. Silakan duduk. Nah teman-teman, jadi itu adalah satu ilmu namanya active listening. Active listening itu berarti Anda mendengarkan yang bersangkutan, tapi dikasih tanda. Keluar A, kasih A. Keluar B, kasih B. Bilang kucing, kita ulang kucing. Jadi nanti Anda waktu ketemu dengan calon customer atau ketemu dengan customer, ngobrol, halo Pak, apa kabar? Oh, kabar saya baik. Oh, baik Pak ya. Wah, senang dengarnya Pak. Gimana dengan apa? Anda mulai dengan percakapan apa? Diulang kata-katanya. Lama-lama orang itu akan merasa apa? Dihargai. Oke? Jadi tadi kata-kata ya. Yang kedua tadi nada suara. Kira-kira nada suara Anda lama-lama akan mirip nggak? Lama-lama mirip. Nah, sekarang kita akan lakukan satu exercise yang agak sedikit ekstrim. Ya, ekstrimnya adalah kita tidak mengulang kata-kata, kita tidak mengulang nada suara, tapi lebih mengikuti body language-nya. Sengaja mengikuti body language-nya. Misalnya contohnya kalau ngobrol, tadi suka apa? Saya suka kucing. Terus dia begini, ya. Anda tahu Anda begini, terus Anda pelan-pelan ngikutin. Terus lanjut ngobrol. Ya, pelan-pelan begini, terus lanjut ngobrol. Terus lanjutin, lama-lama Anda niru body language-nya, sampai ada satu tanda saya akan bilang stop. Saya akan satu tanda, kalau saya udah lihat sudah oke, saya akan bilang stop. Nanti saya akan kasih tunjuk satu hal yang penting. Oke? Bisa? Berdiri lagi, pasangannya sama. Tapi dipindah ya. Kalau tadi A yang cerita, sekarang B yang cerita. Tugas A adalah ikuti body language-nya. Jadi ikuti body language-nya, artinya kalau dia menghadap ke sini ada sedikit seperti orang bercermin. Ya, kalau dia tutup si dapat begini, ya silakan Anda ikuti. Kalau begini ya ikuti. Ya, kalau misalnya ya pegang-pegang rambut pelan-pelan Anda ikuti. Ya, silakan. Go. Sama ngobrol seperti tadi. Tapi kali ini B yang cerita, A yang mengikuti. Stop. Perasaannya gimana? Nyaman ya? Nyamannya bedanya apa dengan yang sebelumnya? Lebih rileks. Kok bisa ya? Apa lagi? Perasaannya gimana? Nyambung ya. Jadi bahasa tubuh Anda ketika diikuti powernya lebih besar daripada hanya kata-kata atau nada suara. Nah, ilmu ini harus dipakai di mana-mana, bukan hanya untuk jualan, termasuk juga dalam berkomunikasi dengan tim kita. Dengan tim kita berkomunikasi harus seperti itu. Ya, ikuti body language-nya, nada suaranya, kata-katanya. Jadi orang akan merasa dengar.
Ya, kasih tos bilang you are the best. Silakan dulu. Nah, teman-teman. Jadi tadi kita punya instrumennya atau alat-alatnya. Nah, alat-alat ini harus dikasih isi, betul ya? Tadi kan alatnya, kata-katanya, nada suaranya itu alat. Isinya ternyata untuk membuat orang berbicara nyambung, 3 alat ini harus diisi dengan kontennya. Kontennya harus sesuai dengan preferensi orang tersebut. Manusia itu ada orang visual, ya, saya sederhanakan ya, orang auditori dan orang kinestetik. Visual itu artinya apa? Apa? Melihat. Auditori apa? Audio, mendengar. Kalau kinestetik, merasa. Orang-orang visual kecenderungannya senang dengan melihat-lihat, senang mendapatkan hadiah karena hadiah itu kelihatan, senang melihat pemandangan yang indah, senang pergi ke mall untuk refreshing, window shopping, ya, lihat-lihat hal-hal yang baru. Orang auditori senangnya apa? Dengar musik, dengarnya senang apa lagi? Mendengar musik, senang dengar apa lagi? Mendengar kicauan burung. Itu orang auditori rata-rata, itu bukan visual. Kan dia senang dengar bunyi burung. Ya, paham ya teman-teman? Nah, orang kinestetik senang dengan bergerak atau melakukan aktivitas, kegiatan, pegang, panjat tebing, jalan-jalan, itu pasti ada hal yang disukai saat itu, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah orientasi ini saja cukup untuk membuat suami istri bercerai. Kok bisa? Ada istri yang sifatnya kinestetik. Kinestetik itu artinya apa? Senangnya deh, dipegang, ya, megangin suaminya. Kemana-mana nggak boleh pergi, dipegangin terus. Ikat pinggangnya dipegangin kemana-mana. Ya, betul ya. Suaminya harus dipegang. Sementara suaminya orang visual. Orang visual gerah kalau dipegang. Orang visual rata-rata kalau dandan rapi, matching, ya, dari kerudungnya, bajunya, sepatunya, brosnya, lipstiknya, semuanya matching, antingnya matching. Itu orang-orang visual. Orang kinestetik itu nggak penting matching, yang penting enak, yang penting nyaman, betul ya? Kalau laki-laki kinestetik tidur bajunya bolong-bolong karena itu yang nyaman buat dia, betul ya? Perempuan juga sama, tidur pakai baju yang benar-benar paling buat dia nyaman, itu kalau kinestetik. Tapi visual, tidur pun harus dandan, tidur pun harus cantik, itu orang visual, dan itu sudah nature-nya kita. Oke? Masalahnya adalah karena preferensi ini bisa membuat orang miskomunikasi. Saya kasih satu contoh. Kalau perempuannya visual, ya, perempuannya visual, laki-lakinya kinestetik. Atau perempuannya visual, laki-lakinya auditori. Yang visual akan bilang gini, "Mas, kamu sudah tidak mencintai saya." Loh, kok bisa? Karena kamu tidak pernah menunjukkan cinta kamu. Jadi orang visual itu cinta harus ditunjukkan. Ditunjukkan dengan misalnya, nanti saya nyapu ya, kelihatan nyapu. Nanti saya yang pergi ya, kelihatan, harus kelihatan. Itu merasa dicintai itu yang orang visual. Paham ya? Nah, si suaminya orang auditori. Buat dia, cinta itu harus diucapkan. Wah, bisa dong. Saya selalu bilang sama kamu I love you.
Every day gue bilang I love you, I love you, I love you, I love you. Mau berapa kali saya bilang I love you sampai kamu bilang, kamu mengerti saya mencintai kamu? Coba gila nggak? Ya, yang si istri akan bilang apa? Makan I love you. Nggak ada bukti, cuma ngomong doang, gitu ya, paham ya? Bisa nggak miskomunikasi? Hanya begini doang. Bisa. Nah, apa yang terjadi kalau kita merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal sebetulnya tidak cocok dengan preferensi orang tersebut? Seolah-olah tidak melakukan 100%. Seolah-olah nggak melakukan 100%. Nah, dalam komunikasi juga sama, teman-teman. Orang-orang visual rata-rata akan mengeluarkan, atau kalau bercerita, dia akan mengeluarkan kata-kata yang berbau kata-kata visual. Warnanya, kalau misalnya cerita, wah, gua kemarin pergi ke Bandung, gila, langitnya cerah banget. Mobil-mobilnya ternyata di Bandung tuh banyak banget warna putih. Itu kata-kata visual semua tuh. Ya, oh mobilnya bagus-bagus tuh, gila, gedungnya bagus-bagus, warna-warni, itu orang visual. Nah, apa yang terjadi kalau orang kinestetik yang bercerita? Orang kinestetik yang bercerita akan bilang, waduh, gua kemarin ke Bandung, gila, capek banget, kaki gua sampai pegel, betul ya? Dia akan bercerita segala sesuatu yang berbau perasaan. Oke? Apa yang terjadi kalau mereka ngobrol? Jadi lu merasa Bandung jelek? Bukannya jelek. Kaki gua pegel. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Yang satu ngomongin warna, yang satu ngomongin pegel. Nggak nyambung, teman-teman. Ya? Padahal perginya sama, berangkatnya sama, experience-nya berbeda. Ini orang kalau berkomunikasi, dia akan merasa, gua nggak cocok pergi sama lu. Kita seleranya beda. Bukan seleranya beda, preferensi komunikasinya beda, pilihan kata-katanya berbeda. Paham ya teman-teman ya? Ini meningkatkan kesadaran kita. Nah, orang auditori gimana? Gila ya, gue pergi ke Bandung, berisik. Dia cerita berisiknya. Bandung tuh berisik ya, gak nyangka loh. Tapi kalau orang Bandung, kalau ngomong halus. Yang dibahas itu halusnya. Orang visual kalau bercerita, dia akan pakai badannya untuk menggambarkan. Jadi kalau Anda mau tahu nih teman Anda nih, ini orang visual nih, gimana caranya? Kalau cerita itu pakai bahasa tubuh, lu tahu nggak? Ada cewek, bodinya bagus, digambarin nih, anaknya tuh ikut digambarin, gitu ya, bodinya bagus. Matanya, begini nih, lu tahu nggak? Itu orang visual tuh. Pernah ketemu orang gitu? Pernah ya? Orang kinestetik, dia tidak akan bercerita hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dia akan lebih, kalau dia bercerita nih, orang kinestetik, cara bicaranya beda dengan orang visual. Orang visual kalau ngomong lebih cepat. Dia nggak pakai mikir, apapun yang keluar di kepala dia omongin, keluar di kepala dia omongin, keluar di kepala dia omongin. Orang kinestetik kecenderungannya apa? Pakai perasaan. Lu tahu nggak? Tadi gue pergi ke pasar, nungguin. Orang kinestetik itu jedanya lama. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan sesuatu dia harus rasa dulu. Benar nggak nih ngomong? Cocok nggak nih dengan cerita ini? Dia pakai perasaan. Nah, kalau kawin gimana? Yang satu visual ngomong apa. Yang satu mama ngomongnya kok cepet amat. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ini gua bisa cerai itu. Gua kesel sama suami gua. Kenapa? Kayak orang nggak semangat. Padahal semangat, cuma dia itu kinestetik. Ini kalau dimengerti, komunikasi menjadi lebih enak. Kalau orang auditori bercerita,
Kalau auditori harus ada sound effect. Pakai sound effect. Lu tau nggak? Tadi gue ngeliat cewek, wih gila, glowing, celing, pakai celing. Celing itu keluar suara itu. Harus ada sound effect. Habis itu gua ambil mobil, pakai itu penting itu. Bagian dari cerita, itu penting. Gua coba lagi, wah akhirnya nyala mobilnya, brum. Itu penting tuh buat orang auditori. Habis itu gua jalan, gua berhenti, nyik itu harus ada. Buat auditori. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kalau Anda ngobrol dengan orang auditori dengan bahasa visual, pasti nggak nyambung. Orang visual dengan bahasa kinestetik, pasti nggak nyambung. Tapi kalau Anda ikuti visual dengan visual, kemudian Anda percaya orang itu, wih asiknya nyambung ya ngomong sama lu ya ternyata ya. Karena dia ngomong visual, kita ngomong visual. Yang menjadi dampak adalah relationship-nya menjadi kuat, hubungan menjadi kuat. Paham? Tapi pertanyaannya gimana saya tahu Anda orang visual atau orang kinestetik? Gimana cara tahu? Ngomong, gimana caranya? Tahu? Siapa mau tahu ilmunya? Ilmunya sederhana, caranya begini. Misalnya contohnya, Erwin, kalau kamu ke liburan suka ke gunung atau ke laut? Ini pertanyaan ya, filternya ke laut. Boleh tahu nggak kenapa? Pemandangan lebih indah. Kira-kira orang visual, auditori, kinestetik? Visual. Ngomongnya bisa cepet, nggak lama gitu. Dia bisa ngomong cepet. Kalau bercerita, kalau saya mau mengajarkan Erwin, nggak bisa hanya apa ya namanya? Nggak bisa hanya dengan ngomong. Harus kasih gambar, baru ngerti. Dikasih gambar baru ngerti, betul ya? Lebih enak mana? Diomongin, senang nggak kalau dibawelin terus? Atau kamu dikasih gambar, gambar, atau dikasih flow, mana yang lebih senang? Gambar. Kenapa? Karena orang visual. Mas Wahyu, senang ke gunung atau ke laut? Kenapa? Sejuk, kinestetik. Kalau ngomong, pasti lambat. Pasti ngomong, nggak bisa. Ngomong pasti, iya. Oke. Begitu. Perasaan saya begitu. Nggak bisa. Ini Wahyu nih. Jadi kalau ngomong sama Wahyu ngomong sama Erwin bisa jadi yang satu slow, yang satu ngebut. Gitu, ya. Nah, Erwin belajarnya dengan gambar. Wahyu tidak bisa dengan gambar, apalagi diomongin. Ngajarin Wahyu harus dibawa, dikasih tunjuk. Kamu kalau suruh baca, belajarnya dengan baca enak gak? Gak enak. Enak mana? Dengan kamu saya tunjukin. Atau setelah ditunjukin, kamu yang kerjain. Mana yang lebih cepat ngerti? Ditunjukin lalu disuruh kerja. Paham ya teman-teman? Ini strategi komunikasi. Karena belum tentu orang mengikuti cara saya. Oke, ibu lebih suka gunung atau ke laut? Ke laut. Kenapa? Orang kinestetik. Semua serba pakai perasaan. Semua serba pakai perasaan. Aduh, perasaannya gimana ya kalau saya begini? Aduh, perasaannya bagaimana kalau saya begini? Aduh, nanti perasaannya gimana? Semua serba pakai, terlalu banyak pakai perasaan. Ini adalah kinestetik. Oke? Tapi kelebihan kinestetik adalah action oriented. Dia itu mau jalan, mau kerja, sini pengen kerjain ini, sini kerjain. Oke? Nah, jadi teman-teman, tugas Anda adalah nanti berdiri ketemu dengan sebanyak mungkin orang untuk identifikasi. Oh, kamu visual. Oh, ini auditori. Oh, ini kinestetik. Gitu ya. Kalau orang ngomong gini, kamu senang ke gunung atau ke laut? Saya senang ke gunung dan ke laut. Oh iya, kenapa? Sunyi.
Sunyi ya, auditori. Orangnya audio. Orang audio kalau ngomong itu mendayu-dayu. Ada musiknya, ada alunan. Oke? Nah, yes, Pak. Ada pertanyaan? Semua punya tiganya. Semua punya ketiga. Sama seperti Anda punya tangan kiri, tangan kanan. Tapi yang sering dipakai yang mana? Oke? Berdiri? Cari teman? Tanya, kamu suka ke gunung atau ke laut? Lalu Anda tanya, kenapa? Oke, silakan. Lalu cari teman baru ya. Cari teman baru. Cari teman baru ya, cari teman baru. Oh, ini orang yang auditory, ini visual. Cari teman baru. Sama teman yang tadi. Nah, jadi tugas Anda ngobrol. Anda pilih siapa A, siapa B. Cari teman. Yuk, pilih siapa A, siapa B ya. Semuanya keluar. Tanya kenapa? Kinesthetik. Oke, stop. Oke. Sekarang ngobrol ya, Tapi Anda harus waspada mendengarkan kata-kata yang bersangkutan. Dengarkan baik-baik. Orang ini kalau cerita, kata-kata yang banyak keluar itu apa? Misalnya, kan kita memang tiga-tiganya ada. Tapi lebih sering membahas sesuatu yang kata-kata visualnya, atau kata-kata kinestetiknya, atau kata-kata auditorinya. Coba Anda belajar deteksi. Oh ya, ini orang. Oh ya, tadi saya cerita ke dia orangnya visual. Coba mau dengar. Ceritain dong pengalaman kamu waktu kamu ke gunung. Ceritain dong pengalaman kamu pada saat kamu ke laut. Ya, ceritain waktu tadi ke mall. Saya sering ke mall. Ceritain dong pengalaman kamu ketika ke mall. Iya, kalau gua ke mall tuh jalan-jalan bla 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 dan seterusnya. Yuk, silakan. Sama seperti tadi, ulang kata-katanya. Sama seperti tadi, ulang kata-katanya.
you are the best. Apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Tadi sebelum cuma body language doang, kata-kata doang. Sekarang Anda sudah mengerti, oh ini orientasinya visual, auditory, kinestetik. Apa perbedaannya? Lebih heboh. Lebih apa? Heboh. Heboh. Betul. Lebih nancep sebetulnya. Betul, lebih nancep. Anda berkomunikasi dengan orang, Anda ngobrol dengan istri next time ya. Seru banget kalau Anda mengulang kata-kata istri tapi bagian yang visual, auditory, kinestetiknya. Ya. Kasih tahu kiri kanan bilang you are the best. Silakan dulu. Kalau konon katanya, ini riset ini menurut statistik populasi manusia yang visual itu sekitar 50%. Kita ini 50-50, rata-rata orang visual itu 50% dari kita adalah orang-orang visual. Auditory itu cuma 10%. Yang apa? Makanya penyanyi itu sedikit. Penyanyi harus auditory, audionya bagus. Penyanyi itu bukan suaranya bagus, tapi dia bisa mendengar nada dengan tepat, kemudian dia mengulang. Dengar nadanya, diulang. Dengar nadanya, makanya dia harus dengar. Orang yang sering dengar musik dan mengulang lebih pintar nyanyi daripada orang yang cuma mendengar saja tanpa mengulang. Dan sensitif. Makin sensitif telinganya, semakin bisa menyanyi. Kira-kira gitu. Nah ini kira-kira populasi 10%. Kinestetik itu 40%. Jadi antara kita semua boleh dibilang kalau nggak kinestetik ya visual. Nah masalahnya begini teman-teman. Apakah ini hanya untuk berkomunikasi seperti biasa? Atau SOP Anda kalau hanya kata-kata, ya SOP hanya kata-kata, yang mengerti siapa? Yang auditori. Yang auditori ngerti karena dia baca ngomong sendiri.